Shalom Bapak Ibu Saudaraku, yang berbahagia yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Dalam satu kebenaran firman Tuhan pada saat itu, dalam kitab Matius pasal yang ke-22, seorang ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus dan berkata kepada Yesus pada saat itu, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam perjalanan umat Tuhan sebagai umat yang percaya kepada Yesus, seringkali kita menempatkan dan memporsikan kasih ini terbalik. Alkitab mencatat di ayatnya yang ke-37 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Baru di ayat 39 dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Ketika Anda dan saya menempatkan ayat yang ke-39 ini yang terutama dalam perjalanan hidupmu, maka sebenarnya kekristenan kita menjadi Kristen yang gagal di hadapan Tuhan. Justru mengapa Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Bahwa ada harga yang mahal sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku untuk mengikut dan mengiring Yesus. Ada harga yang sangat mahal untuk kita mengiring atau mengikut Yesus. Ada banyak orang di luar sana yang seakan baik-baik saja dalam perjalanannya, tanpa memikirkan akhir dari perjalanan hidupnya yang sementara ini, yang mereka tidak tahu kapan akhirnya. Tetapi ketika Anda dan saya tidak mampu mengasihi Tuhan dengan benar, maka itu adalah sebuah kegagalan dalam sebuah perjalanan sebagai umat yang engkau berkata orang percaya. Perenungan ini Bapak Ibu Saudaraku kiranya menjadi sebuah perenungan yang dalam kehidupan orang-orang Kristen secara khusus. Supaya Anda dan saya tidak menganggap enteng, supaya Anda dan saya tidak menganggap sepele untuk mengikut Yesus sebagai penyelamat dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam perjalanan pribadi saya Bapak Ibu Saudaraku, banyak lika-liku yang saya alami. Dan terkadang juga tanpa saya sadari, saya seringkali lebih mengasihi sesamaku daripada mengasihi Tuhan. Siapa sesamaku itu? Bisa jadi istri saya. Siapa sesamaku itu? Bisa jadi anak-anak saya. Siapa sesamaku itu? Bisa jadi orang tua saya. Siapa sesamaku itu? Bisa saja mertua saya. Siapa sesamaku itu? Bisa saja adik-adik saya. Siapa sesamaku itu? Bisa saja tetangga saya. Siapa sesamaku itu? Bisa saja pekerjaan saya. Siapa sesamaku itu? Bisa saja hobi saya. Ada banyak orang tidak lagi beribadah, tapi karena menjalankan hobinya, dia tidak beribadah mencari Tuhan. Saatnya ibadah minggu, ibadah raya, dia lebih memilih olahraga. Dia lebih memilih main bulu tangkis. Dia lebih memilih jogging. Dia lebih memilih main futsal dan olahraga-olahraga yang disenangi oleh dirinya. Padahal Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihi sesamamu. Dan seringkali juga Bapak Ibu Saudaraku, kita lebih kasih kita kepada
istri dan anak-anak kita. Tetapi kepada Tuhan, kita tidak sepenuhnya memberikan kasih kita. Memang kita harus mengasihi istri, memang kita harus mengasihi suami, kita mengasihi anak-anak, kita harus mengasihi orang tua. Tetapi Alkitab mencatat, aku adalah Allah yang cemburu. Jangan sampai kasihmu dan kasihku itu lebih besar kepada orang-orang yang di dunia ini daripada kepada Tuhan. Jangan sampai pula kegagalan ini, kebodohan ini melekat dalam perjalanan hidupmu, sehingga kasihmu sebenarnya bukan mengasihi Tuhan yang terutama, tapi mengasihi yang ada di dunia ini. Dan itu adalah kegagalan dalam perjalanan sebagai umat percaya.